Ternak ayam KUB ini memang tidak sulit, tetapi kita hanya membutuhkan keberanian untuk memulainya saja. Memulai suatu usaha tentu membutuhkan keberanian dan modal, tekad yang kuat. Tidak harus bermodal uang banyak, tetapi kemauan dan tekad yang kuat itulah yang akan menentukan apakah kita bisa memiliki sebuah peternakan skala rumahan ataukah tidak, ataukah hanya sekedar mimpi saja. Banyak yang ingin ternak ayam KUB tetapi bingung bagaimana cara memulainya. Mulai dari manakah kita untuk bisa beternak ayam KUB? Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita memulai beternak ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan. Beternak ayam KUB atau ayam kampung unggul ini memang menjadi salah satu pilihan usaha rumahan yang cukup menjanjikan. Ini bisa dilihat dari pengalaman kami sendiri dan juga pengalaman teman-teman yang lebih dulu beternak ayam KUB ini. Terutama apabila mereka bukan hanya pembesaran, tetapi juga mengusahakan DOC sendiri dari indukan-indukan mereka, yakni indukan ayam KUB ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dari mana kita memulai? Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang seharusnya kita buat untuk bisa memulai beternak ayam KUB ini. Maka di dalam video ini saya ingin berbagi cerita langkah-langkah kami peternak kreatif TV ini memulai beternak ayam KUB. Mulainya dari mana? Pertama kali yang harus kita buat atau pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulai beternak ayam kampung unggul ini adalah ya menentukan dulu bahwasanya kita akan beternak ayam kampung unggul Balitnak atau Balit Bangtan ini. Karena berbagai macam pertimbangan tentunya, mulai dari produksi telurnya, percepatan pertumbuhannya, cepat besarnya, dan juga penjualannya. Maka yang pertama harus ditentukan dulu bahwasanya penjualan ayam KUB ini di tempat dulur-dulur itu tidak ada kesulitan. Ya mungkin walaupun harganya sedikit di bawah dari ayam kampung asli, tetapi masih layak untuk dikembangkan karena masih ada keuntungan yang mungkin didapatkan dari penjualan ayam KUB ini. Maka pertama dibuat adalah survei pasar dulu. Setelah kita tentukan bahwa kita akan memelihara ayam KUB, maka kita wajib hukumnya ini ya mensurvei pasar. Apakah di daerah tempat tinggal kita itu ayam KUB ini laku dijual dengan harga yang pantas. Tentu survei ke pasar ini tidak cukup hanya kepada pengepul. Ini bisa menjadi acuan nanti kita bahwasanya kita nanti beternak ayam ini tidak mengalami kesulitan dalam penjualannya. Sekedar informasi saja bahwa di tempat kami, di daerah kami ini, di Lampung Timur, ayam KUB ini tidak ada masalah di dalam pemasarannya. Baik itu dijual di pengepul ataupun dijual langsung kepada pelaku bisnis penjualan daging ayam atau orang-orang yang berbisnis dalam kuliner ayam lah ya. Baik itu warung makan ataupun restoran, ini tidak ada masalah. Apalagi untuk KUB 2, nah kita bisa lihat tuh bentuk-bentuk dari KUB 2 ini sangat-sangat kampung sekali. Jadi nggak ada masalah untuk penjualannya. Tapi ada baiknya tetap ya kita harus mensurvei pasar dulu. Karena itu akan membuat hati kita mantap dan tidak ragu-ragu dalam memelihara ayam kampung unggul ini. Itu langkah yang pertama, survei pasar. Nah, sekarang langkah yang kedua, setelah kita mensurvei pasar, hendaknya kita mempersiapkan fasilitas pendukung dari peternakan kita itu. Apa itu? Ya, yang pertama adalah kandang dulu. Kita persiapkan kandang sedemikian rupa. Tentu kandang ini tidak harus mewah, tidak harus mahal. Ya, kandang ala kadarnya, yang penting terhindar dari hujan dulu indukan-indukan kita supaya tidak kena hujan. Nah, dan juga terhindar dari cuaca yang sangat panas. Nah, ini sebagai contoh kandang sederhana kami. Dan ini baru beberapa bulan, ini juga baru 2 bulan terakhir ini. Dulu kandang kami ini tidak seperti ini ya. Ya ini sudah bagus ini. Dulu tidak sebagus ini kandang kami. Nah, kita lihat kandang lama. Kandang lama ada di sebelah sana. Nah, mari kita ke sana dulu. Inilah kandang awal kami ketika kami dulu memulai beternak ayam KUB atau ayam kampung unggul petelur ini. Nah, kandangnya sangat sederhana dan ketika siang hari kami umbar di halaman ini. Jadi dulu kalau hujan ya kehujanan. Nah, kalau panas juga kepanasan, tetapi malam hari mereka saya masukkan ke dalam kandang seperti ini. Nah, ini tidak memenuhi syarat sama sekali, tetapi karena keinginan kami untuk memulai beternak ayam walaupun modalnya belum ada, tetap saja kami lakukan seadanya. Jadi kandang ini sudah menemani ayam-ayam kami itu atau memberikan keteduhan tempat berteduh ayam-ayam kami selama 1 tahun lebih, dan ini sebagian masih kami gunakan juga untuk ayam-ayam kami yang lainnya. Nah, inilah ayam-ayam kami masih di kandang lama ini. Nah, mereka ada yang bertelur tanah karena kami memang tidak memberikan tempat telur yang khusus. Nah, telur-telurnya kami kumpulkan di sana. Nah, ini ayam-ayam yang lain, ini bukan ayam KUB, ini ayam layer ini. Nah, kita kasihkan makan. Ini makan deh. Nah, jadi ini adalah contoh kandang lama kami. Nah, di sebelah sana juga ada beberapa ekor ayam.
Di situ ada Elba dan juga ayam KUB 2 itu pejantannya tetapi belum berproduksi. Tetapi ayam yang ini sudah berproduksi. Nah, jadi kandang tidak harus bagus, tidak harus mewah. Tetapi selayaknya kandang itu dapat menutupi atau tempat berteduh lah bagi ayam-ayam kita ketika kehujanan. Jadi tidak terkena hujan kalau ada hujan. Dan apabila malam hari mereka bisa berteduh dengan tenang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan kandang yang layak untuk ayam-ayam kita. Nah, setelah kandang kita miliki, walaupun hanya sederhana dan belum ideal, tetapi harus tetap kita memulai untuk beternak ayam kampung unggul ini. Jadi memulai sesuatu itu tidak harus sempurna. Memang permulaan itu selalu tidak sempurna. Jangan takut untuk berbuat salah. Jadi walaupun belum sempurna kandang kita, tetapi tetap kita mulai. Itu prinsipnya. Jadi jangan menunggu kandang kita sempurna baru memulai. Tetap saja tidak ada kesempurnaan nanti di dalam kandang itu karena kita belum berpengalaman. Maka untuk memulai ini tidak perlu sempurna. Nah, langkah yang kedua setelah ada kandang maka kita mencari indukan. Nah, inilah yang kadangkala menjadi pertanyaan banyak teman-teman kita yang akan memulai peternak ayam kampung unggul ini, bagaimana cara mencari bibit, nah, baik itu indukan ataupun DOC-nya. Nah, cara mencari bibit untuk ayam KUB ini sudah pernah saya bahas sebenarnya, tetapi dalam video ini juga saya ingin kembali mengulang untuk membahas cara mendapatkan bibit ayam KUB ini. Jadi untuk mendapatkan bibit ayam KUB ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Apabila kita mengetahui di suatu tempat ada teman-teman kita atau orang lain yang membudidayakan ayam KUB, ya, baik itu KUB 1 ataupun KUB 2, maka ada baiknya kita datang ke tempat itu. Kita melihat bagaimana cara peternakan mereka, sekaligus juga bisa kita adopsi lah ya, bagaimana caranya, bagaimana bentuk kandangnya, dan juga cara pemberian makan dan lain sebagainya. Sekaligus kita juga mencari indukan atau calon indukan di sana. Nah, apabila di tempat kita belum ada orang yang memiliki peternakan ayam KUB, maka kita bisa mencari informasi dari tempat lain. Bagaimana kita mendapatkan peternak yang memelihara ayam KUB ini? Caranya yang paling mudah hari ini adalah dengan memasuki grup peternak ayam KUB di daerah terdekat di sekitar kita. Jadi ya, kita masuk ke dalam grup ayam KUB di sekitar kita. Umpamanya kita kalau kami ini berada di Lampung Timur, maka kita mencari grup peternak ayam KUB Lampung lah minimal ya. Nah, kalau Lampung Timur tidak ada ya Lampung. Demikian juga tempat dulur-dulur, di mana dulur-dulur tempat tinggalnya, maka carilah grup ayam KUB di FB ya yang terdekat dengan rumah dulur-dulur semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam grup tersebut. Nah, nanti di dalam grup tersebut apabila kita sudah diterima menjadi anggota grup, maka dengan mudah kita akan bisa mencari informasi di sana tentang siapa sajakah yang beternak ayam KUB di sekitar kita atau di sekitar kota kita atau daerah kita. Nah, kalau sudah bertemu dengan orang-orang yang beternak ayam KUB, sudah tahu si A si B, sudah tahu ini rumahnya, alamannya di sana, nah, tinggal kita lacak saja. Kita kirim pesan kepada mereka, baik itu melalui komentar ataupun melalui messenger ya. Kita chat, nah kita katakan kepada mereka bahwa kita membutuhkan indukan atau calon indukan untuk ayam KUB, atau kita membutuhkan DOC ayam KUB. Jadi carilah DOC yang terdekat. Nah, tetapi sebelumnya memang harus ada harus dipastikan dulu bahwa ayam KUB mereka itu bisa untuk indukan. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya ayam KUB ini ada yang tidak bisa untuk indukan. Nah, kenapa tidak bisa untuk indukan? Karena mungkin ya telurnya sedikit atau ayamnya kecil-kecil. Maka kita harus tahu betul dari sumbernya itu tadi yang menjual bahwa ayam tersebut bisa untuk indukan atau dia mempunyai telur banyak dan juga badannya besar-besar. Ayam KUB yang bisa dijadikan indukan adalah ayam-ayam KUB yang masih mendapatkan pejantan ayam KUB juga, jadi masih terjamin keasliannya, yang tentunya pejantannya harus lebih tua daripada indukannya. Nah, inilah yang masih bisa dijadikan sebagai indukan kembali. Dan harus diingat, indukan-indukan yang mencetak DOC tadi atau yang menelurkan DOC tadi harus mempunyai telur yang banyak. Jadi jangan mengambil anakan dari indukan yang telurnya sedikit atau badannya kecil-kecil, atau sudah disilang dengan ayam kampung atau sudah disilang dengan ayam Bangkok, maka itu nanti akan menghasilkan indukan yang telurnya sedikit. Jadi usahakan indukan ayam KUB yang kita miliki, kita beli itu indukan ayam KUB yang masih mendapatkan jalur atau galur murni ya, masih dapat galur murninya, yaitu masih bertemu antara KUB dengan KUB. Atau
Kalau tidak KUB dengan KUB ya bisa saja KUB dengan layer, ayam layer. Maka ini masih terjaga nanti. Daya telurnya masih tetap tinggi. Tapi kalau sudah disilangkan dengan ayam-ayam yang lain yang mempunyai telur sedikit, maka nanti akan berubah menjadi ayam biasa yang telurnya juga hanya sedikit. Kandang sudah kita miliki dan juga indukan sudah kita dapatkan. Maka langkah berikutnya yang harus kita buat adalah memiliki mesin tetas sendiri. Karena kenapa? Karena ayam KUB ini tidak mengeram atau mengeramnya hanya 10%. Apalagi KUB 2 hanya 5%. Maka kita wajib memiliki mesin tetas sendiri. Nah, mesin tetas ini bisa dibuat dari barang-barang bekas seperti yang saya punya ini. Mesin tetas terbuat dari kulkas bekas atau kulkas yang sudah tidak dipakai lagi. Cara membuatnya juga sudah ada di dalam video-video kami yang lainnya. Dan kalau dulur-dulur ingin mendapatkan komponennya, apa saja yang diperlukan untuk komponen mesin tetas yang mau dulur-dulur buat sendiri, kami Kreatif TV pun siap untuk melayani pembelian, dikirimkan ke seluruh Indonesia. Cara pembeliannya ya ini melalui online, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Kami juga menerima pesanan untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi untuk alat-alat mesin tetas full otomatis seperti ini bisa memesan kepada kami apa saja yang dibutuhkan, dan tentunya pembuatannya akan kami bimbing melalui jarak jauh lah kalau ada yang memesan alat-alat mesin tetas kepada kami. Kalau mungkin memesan mesin tetas terlalu banyak ongkos kirimnya karena mesin tetas ini bentuknya besar sekali, dan kami juga kerepotan membuatnya karena ya hanya sendirian dan harus membuat mesin tetas, harus mengurus yang lain-lain. Maka sebaiknya dulu-dulu membuat sendirilah mesin tetas, dan bisa kalau membutuhkan alat-alat mesin tetas kita bisa membantu. Nah, ini pentingnya mesin tetas karena ayam KUB tadi tidak mengeram ya, hampir tidak mengeram sama sekali. Nah, ini mesin tetas kapasitasnya ini ada 300 butiran ini ya. Dengan mesin tetas ini nanti kita bisa mengatur berapa hari kita akan panen, berapa hari sekali kita bisa panen DOC, dan berapa hari sekali kita akan bisa menjual produk kita. Nah, produk nanti terserah kita mau jual dalam bentuk telur fertil atau DOC juga bisa. Nah, seperti yang kami lakukan selama ini, dan juga menjual ayam pedaging juga bisa nanti setelah berumur 2 bulan. Ayam KUB ini sudah bisa mulai dijual, dipasarkan sebagai ayam pedaging.